Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Let me introduce myself. I'm from SMKN 1 Karangdadap, Class 10 Automotive 1. My name is Watur Rahman. In this video, I will explain to the assemble the electrical low light, long light, and dimmer light. Please watch the following video. Videonya kita perkenalkan alat-alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada multitester. Kita ada yang namanya kabel atau yang kita sering sebut klip buaya karena ininya berbentuk seperti mulut buaya. Kabel ini berfungsi untuk menghubungkan antara satu komponen ke komponen yang lainnya untuk mengaliri sebuah arus listrik. Yang ketiga, kita ada alat yang sangat utama, yaitu aki atau baterai. Aki ini berfungsi sebagai sumber utama arus listrik untuk menyalakan sebuah kelistrikan pada stand ini. Setelah aki, kita ada stand kelistrikan atau trainer kelistrikan sistem bodi. Di trainer ini kita ada banyak komponen, tapi saya akan menjelaskan komponen yang sangat penting dibutuhkan. Yang pertama yaitu ada yang namanya bius. Bius ya, ini kalau dibuka seperti ini, bentuknya seperti ini. Oke, bius ini berfungsi memutus sambungan ketika terjadi kekosletan pada sumber utama atau pada sumber aki. Yang kedua yaitu ada lampu. Lampu ini memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Dan ini untuk lampu dimmer. Lampu ini sebagai komponen utama pada sistem kelistrikan. Yang ketiga ada relay. Relay ini berfungsi untuk menambah arus daya kelistrikan agar menjadi lebih besar. Relay ini memiliki 4 terminal, yaitu terminal 30, terminal 87, terminal 85, terminal 86. Terminal-terminal ini ada yang memiliki hubungan dan tidak ada yang memiliki hubungan. Setelah relay, kita ada sebuah saklar. Saklar ini berfungsi memutus atau menyambungkan sebuah aliran listrik. Setelah saklar, kita ada kunci kontak. Kunci kontak ini fungsinya sama seperti saklar, yaitu memutus dan menyambungkan sebuah aliran listrik. Oke, cukup. Oh ya, satu lagi ada yang namanya kedi. Kedi ini berfungsi untuk menaruh barang-barang seperti kayak tadi mikrometer, klip buaya, dan buah baterai agar lebih mudah. Oke, cukup itu saja alat-alat yang dibutuhkan ketika merangkai kelistrikan. Setelah ini saya akan memberitahu cara mengecek komponen-komponen itu masih berfungsi baik atau tidak. Oke, setelah itu kita akan mengecek komponen-komponen atau alat dan komponennya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Yang pertama-tama kita akan mengecek sebuah baterai atau aki. Mundur. Untuk mengecek aki, kita menggunakan sebuah multitester. Untuk menggunakan multitesternya, kita mengkalibrasi. Ini kan sudah dikali 1. Kita mengkalibrasinya dengan cara menempelkan dua kutub positif dan negatifnya. Tempelkan. Jika belum pas di 0, kita putar ini
sampai dia di 0. Oke, sudah pas ya, berarti ini sudah ke kalibrasi. Setelah itu multitasernya kita putar ke 50 dCV. Ingat ya, kenapa 50 dCV? Karena aki ini memiliki tegangan 12 volt. Standarnya itu. Kalau 12 volt, maka dCV-nya dikali 50. Kalau semisal untuk aki yang kecil kayak misal standarnya 10 volt atau apa gitu kan, bisa dikali 10. Jadi ini 12, maka kita putar ke 50. Oke, setelah kita putar, maka kita bisa cek. Untuk yang merah kita positif dan yang hitam kita negatif. Untuk yang merah kita sambungan ke positif aki dan yang hitam ke negatif aki. Oke, kita coba tempelkan. Maka di multitaster tertulis 12 volt. Aki ini memiliki tegangan 12 volt, maka aki ini memiliki kestandaran tegangan. Oke, setelah kita mengecek aki, kita mengecek kabel ini salah satunya. Apakah kabel ini ada hubungannya atau tidak? Jika tidak, maka terjadi keputusan salah satu yang putus di dalamnya, macam kayak kawatnya itu. Kita menggunakan multitaster juga. Multitasternya ini kita sama seperti tadi kalibrasi. Kita putar ke kali 1. Ini jadi kali 1 ya. Maka kita bisa mencoba mencari hubungannya. Kita tempelkan kedua kutubnya. Oke, multitasternya bergerak, maka kabel ini memiliki hubungan dan bisa digunakan untuk merangkai kelistrikan. Setelah kita mengecek aki dan kabel, lanjut kita mengecek sebuah bius. Cara mengecek bius yaitu kita menempelkan kedua buah kutub ini ke saklar-saklar pada bius. Bagaimana cara mengeceknya? Kita juga menggunakan multitaster. Ininya dikali 1, sama seperti tadi mengecek sebuah kabel. Cara mengecek bius yaitu kita coba tempelkan salah satu kutub bius ini, coba ke sini. Gak ada hubungan ya, berarti bius ini nggak bisa. Coba ke sini, nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Coba kita dari bawah, di sini nggak ada. Oh, ternyata ini biusnya bisa, yang ini bisa. Coba yang ini. Nah, yang ini juga bisa. Kenapa bisa dikatakan bisa? Karena jarum pada multitasternya bergerak. Berarti kedua bius ini dan ini memiliki hubungan, maka bisa digunakan. Oke, setelah kita mengecek bius, kita mengecek relay. Cara mengecek relay, kita juga menggunakan multitaster. Multitasternya kita kali ke 1 ya, sama seperti tadi. Karena untuk mengecek sebuah komponen kita dikali 1. Relay ini memiliki 4 terminal, 30, 87, 85, 86. Relay ini 2 terminal memiliki hubungan dan 2 terminal tidak memiliki hubungan. Yang memiliki hubungan yaitu 85 dan 86, sedangkan 30 dan 87 tidak memiliki hubungan. Bagaimana cara mengeceknya? Mari kita mengecek. Ini kalibrasi terlebih dahulu ya. Oke, sudah ke kalibrasi. Coba cek. Oke,
Oke, 85-86 ada hubungan. Seperti yang saya tadi katakan, 30-87 tidak ada hubungan. Coba kita cek. Oke, berarti benar ya. Yang ada hubungan 85-86. Oke, itu saja pengecekan dari saya. Kita lanjutkan merangkai setelah ini. Oke, saatnya kita merangkai listrikannya. Pertama-tama kita memasangkan aki atau baterai terlebih dahulu. Kita ambil akinya, taruh di bawah. Ingat, cara memasang aki yaitu ketika memasang usahakan kutub positif terlebih dahulu memasangnya. Kita lepas kutub positifnya, lalu kita pasangkan kabel positifnya. Mohon maaf, ini kabelnya kayak gini, tidak SOP, tapi kita coba terlebih dahulu. Pastikan yang kencang ya, agar arusnya mengalir dengan baik. Setelah itu kita pasangkan yang negatifnya. Mohon maaf, ini kayak gini karena terjadi putus saat melakukan praktik. Kita pasangkan. Setelah kita pasangkan, lalu kita lanjut perangkainya. Oke, karena kabelnya kayak gitu, kita cek terlebih dahulu. Kita coba sambungan ke positif, kita gejrekan ke negatifnya, apakah ada aliran atau tidak. Ternyata ada aliran, berarti kabelnya nyambung ke stangnya dengan baik. Tapi cara kayak gitu jangan dicoba ya, karena juga berbahaya. Oke, langsung saja kita lanjutkan merangkai. Yang pertama-tama, kita dari kutub positif baterai menuju ke fuse in. Setelah fuse in, kita fuse out, masuk ke kunci ACC. Setelah kunci ACC, kunci B, hubungannya ACC sama B, kita masukkan ke relay 85. Oh ya, relay ini terminalnya 30 masuk ke positif baterai, 87 masuk ke tujuan saklar in, 85 kunci kontak, 86 masa baterai. Setelah relay 85, relay 87 masuk ke saklar in pertama. Setelah saklar in pertama, saklar C atau lampu jauh kita masukkan ke terminal C, lampu pertama. Setelah terminal C, kita sambungkan lagi terminal C ke terminal C lampu kedua. Setelah terminal C sudah terpasang semua, kita buat rangkaian lagi untuk lampu dimmer. Yang pertama yaitu kita sambungkan relay dari 87 ke saklar in yang kedua.
Setelah saklar in, kita sambungkan saklar D ke terminal D lampu pertama. Lalu sambungan juga terminal D ke terminal D kedua. Setelah itu kita sambungkan negatif dari lampu pertama ke negatif lampu 2. Setelah itu kita sambungkan relay 86 ke relay 30 ke positif baterai. Dan relay 86 ke negatif. Oke, setelah menyambungkan negatif lampu pertama ke lampu kedua dan 30 ke positif baterai, 86 ke massa, maka kita beri masanya. Berarti negatif lampu kedua, massa ini kita bisa sambungan langsung ke sini ke massa baterai atau sambungan ke massa bodi. Jadi kita sambungan pakai massa bodi. Kita sambungkan ini ke massa bodi juga. Oke, setelah terangkai semua, kita coba nyalakan. Kalau tidak nyala berarti mohon maaf ada kesalahan rangkaiannya. Kita coba nyalakan. Ternyata nyala ya untuk lampu jauh. Kita coba untuk lampu dekatnya. Nyala ya lampu dekat. Kita coba lampu dimmernya. Oke, untuk lampu dimmer nyala dengan terang. Mengapa menyala dengan terang? Karena tegangan pada sebuah baterai ini standar, yaitu 12 volt. Oke, nyala. Oke, ini sudah terangkai semua. Kita akan lanjut mengukur tegangan lampunya. Oke, pada kali ini kita akan mengukur tegangan lampu jauh pada lampu 1 dan lampu 2. Untuk mengukur tegangan lampu jauh, kita juga menggunakan multitester. Multitesternya kita kalibrasi terlebih dahulu. Kita putar ke kali 1, lalu tempelkan kedua terminal positif dan negatif di multitesternya. Jarum bergerak dari 0 kiri ke kanan. Jika belum pas, bisa diputar ini sampai jarumnya di 0 sebelah kanan. Oke, sudah ada di 0 sebelah kanan, maka multi ini bisa berfungsi dengan baik. Pertama-tama kita untuk mengukur lampu pertama dulu. Kabel positif yang merah kita tempelkan di positif lampu pertama, dan kabel negatif multitester kita tempelkan ke negatif lampu pertama. Kita putar multinya ke kali 50. Oke, sudah diputar di 50. Kita coba nyalakan lampunya. Multinya bergerak dan menunjukkan tegangan lampu pertama yaitu sekitar 6 volt. Jadi untuk tegangan lampu pertama yaitu 6 volt. Kita coba untuk lampu kedua. Ini sudah dikalibrasi tadi, kita bisa langsung menggunakannya. Yang positif kita taruh di positif lampu kedua.
dan yang negatif kita taruh di negatif lampu 2. Sudah, ketika sudah ditempelkan semua, kita nyalakan. Untuk lampu kedua hasilnya yaitu sekitar 5,5 volt. Jadi untuk tegangan lampu kedua ini sekitar 5,5 volt. Jadi tegangan lampu satu yaitu 6 volt dan tegangan lampu kedua yaitu 5,5 volt. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat bagi semua orang yang ingin merangkainya. Sekian dari saya. Mekanten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten menawi wonten lepatulur saha kawigatosanipun kula ngaturaken agungipun panuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.